Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS penganggaran perusahaan. Yang pertama, kita sudah ketahui tentang PT MyStyle tahun 2016 sampai tahun 2018. Di sini ada rata-rata dan total penjualan dalam unit. Triwulan pertama 130.086 rupiah. Yang kedua 147.134 rupiah. Yang ketiga 150.701 rupiah. Yang keempat 250.345.000 rupiah. Totalnya itu dijumlahkan jadi 713.266 rupiah. Kemudian dibagi dengan 3 tahun, hasilnya 237.755 rupiah. Perkiraan harga jual tahun 2019 naik 20% dari tahun 2000. 250.000 dikali 100% sama dengan 300.000. Selanjutnya, menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualan. Yang kita sudah ketahui, hasil dari 2016 hasilnya 216.150 rupiah. Tahun 2017 hasilnya 217.772 rupiah. 2018 279.344 rupiah. Hasilnya yaitu 713.266 rupiah. Dibagi dengan selama 3 tahun. Hasilnya 237.755 rupiah. Selanjutnya, pengendalian penjualan. PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke 4 triwulan. Triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, triwulan keempat 30%. Di sini cara dapatkan ini. Hasil penjualan 237.755 dikalikan dengan 15%. Hasilnya 35.663. Triwulan kedua 237.755 rupiah dikalikan dengan 20%. Hasilnya 47.551 rupiah. Triwulan ketiga 237.755 rupiah dikalikan dengan 35%, hasilnya 83.214 rupiah. Yang triwulan keempat hasilnya dari 237.755 dikalikan dengan 30%, hasilnya 71.327 rupiah. Hasilnya adalah 237.755 rupiah. Selanjutnya, anggaran penjualan. Triwulan pertama, penjualan barang jadi dalam unit 35.663 dikalikan dengan harga jual yang tadi sudah diketahui 300.000. Hasilnya 10.698.900 rupiah. Triwulan kedua, penjualan barang dalam 7.551 dengan 300.000. Hasilnya 14.265.300. Triwulan ketiga, penjualan
barang jadi dalam unit 83.214 dikalikan dengan harga jual 300.000. Hasilnya 24.964.200. Triwulan keempat, penjualan barang jadi dalam unit Rp71.327 dikalikan harga jual 300. Hasilnya 21.398.100 rupiah. Hasil penjualan barang jadi 71.326.500 rupiah. Selanjutnya, anggaran produksi menggunakan metode stabilisasi produksi. Yang kita sudah ketahui tadi anggaran sebelumnya, penjualan dari triwulan pertama sampai triwulan ketiga hasilnya ini. Totalnya Rp237.755. Dan persediaan awal barang jadinya 35.000 kita taruh di triwulan pertama. Persediaan akhir barang jadinya sudah diketahui 25.000 kita taruh di triwulan keempat. Rp237.755 ditambah 25.000 hasilnya Rp262.755 dikurang persediaan awal barang jadinya 35.000 hasilnya Rp227.755. Di sini dibagi 4 triwulan. Yang pertama triwulan keempat Rp71.327 ditambah 25.000 hasilnya Rp96.327 dikurang dengan Rp56.939 hasilnya Rp39.388. Triwulan ketiga Rp83.214 ditambah Rp39.388 hasilnya Rp122.602 dikurang dengan Rp56.939 hasilnya Rp65.664. Triwulan kedua Rp47.551 ditambah dengan Rp65.004 hasilnya Rp113.115 dikurang dengan Rp56.939 hasilnya Rp56.276. Triwulan pertama Rp35.663 ditambah dengan Rp56.276 hasilnya Rp91.939 dikurang dengan Rp56.939 hasilnya Rp35.000. Selanjutnya anggaran biaya produksi. Yang kita tahu tadi, kita taruh di sini jumlah produksi barang jadinya 227.755.000. Standar kebutuhan bahan per unitnya ya sudah ketahui di soal. Kain yaitu 2 meter, benang 1 gulung, kancing 7 buah. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksinya di Rp227.755 dikalikan dengan kebutuhan bahan baku per unit. 455.000
Rp510. Dan harga bahan baku per unitnya sudah diketahui Rp50.000. Jadi Rp455.510 dikalikan dengan Rp50.000, hasilnya Rp22.775.500. Benangnya Rp227.755 dikalikan dengan yaitu Rp227.755 dan dikalikan dengan harga bahan baku per unit Rp17.000, hasilnya Rp3.871.835. Kancing Rp227.755 dikalikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unit 7, hasilnya Rp594.285 dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya diketahui dari soal Rp20.000, hasilnya Rp31.885.700. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun 2019. Departemen pemotongan, jumlah produksinya tadi kita sudah ketahui Rp227.755. Dan standar penggunaan jam kerjanya sudah diketahui di soal 0,4 jam. Dikalikan Rp227.750 dikalikan dengan 0,4 jam, hasilnya Rp91.102. Dan upah per jam di sini kita sudah ketahui di soal 4.000. Jadi jumlah jam tenaga kerja dikalikan dengan upah per jam, hasilnya untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan hasilnya Rp364.408. Selanjutnya Departemen Penjahitan, jumlah produksinya Rp227.755 dan standar penggunaannya jam kerja 0,5 jam. Rp227.755 dikalikan dengan 0,5, hasilnya Rp113.878. Dan upah per jamnya kita sudah ketahui di soal 5.500. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan yaitu Rp626.326.250. Untuk Departemen Pengemasan, jumlah produksinya Rp227.755. Standar penggunaan jam kerjanya sudah diketahui 0,6 jam. Hasilnya jumlah jam tenaga kerja yaitu Rp136.653. Upah per jamnya Rp3.500. Jadi anggaran biaya tenaga kerja langsungnya Departemen Pengemasan Rp478.285.500. Total biaya tenaga kerjanya jadi Rp1.469.750. Selanjutnya anggaran biaya overhead.
Untuk Departemen Pemotongan, biaya gaji supervisor sudah diketahui di soal 145 juta dikali dengan 25%, hasilnya 36.250.000. Biaya penyusunan bangunannya 55 juta dikali 25%, hasilnya 11 juta. Biaya penyusunan mesinnya 60 juta, sudah diketahui di soal. Biaya perawatan mesin 15 juta dibagi dengan 70 juta dikali 6 juta, hasilnya 1.285.714 rupiah. Biaya asuransi 200 dibagi dengan 5.000 dikali 15 juta, hasilnya 600.000. Totalnya biaya Departemen Pemotongan yaitu 190 juta 135.714 rupiah. Selanjutnya, Departemen Penjahitan. Biaya gaji supervisornya sudah diketahui 145 juta, jadi 75% dikali 145 juta dibagi 2 dengan Departemen Pengemasan, hasilnya 54.375.000. Biaya penyusutan bangunannya 55 juta dikali dengan 35%, hasilnya 19.250.000. Dan biaya penyusunan mesinnya sudah diketahui di soal 120 juta. Dan biaya perawatan mesinnya 20 juta dibagi 70 juta dikali dengan 6 juta, hasilnya 1.714.286 rupiah. Biaya asuransinya 1.000 dibagi dengan 5.000 dikali 15 juta, hasilnya 3 juta. Jadi total biaya Departemen Penjahitan yaitu 198.339.286 rupiah. Selanjutnya Departemen Pengemasan. Biaya gaji supervisornya sudah diketahui tadi, 75% dikali 145 juta dibagi 2 dengan hasilnya 54.375.000. Biaya penyusunan bangunannya 55 juta dikali dengan 40%. Hasilnya 24.750.000. Biaya penyusunan mesinnya yaitu sudah diketahui di soal 75 juta, dan biaya perawatan mesin 35 juta dibagi dengan 70 juta dikali 6 juta, hasilnya 3 juta. Biaya asuransi 3.800 dibagi dengan 5.000 dikali 15 juta, hasilnya 11.400.000. Dan total biaya Departemen Pengemasan yaitu 168.525.000. Total biaya overhead ditotalkan semua dari total biaya Departemen Pemotongan, total biaya Departemen Penjahitan, total pengemasan, hasilnya 476 juta. Selanjutnya, anggaran biaya produksi, yaitu biaya bahan baku yang kain tadi yang kita sudah ketahui. Hasil kainnya kita lihat tadi. Hasilnya 22.775.500 rupiah. Dan benangnya 3.871.835 rupiah.
dan kancingnya Rp31.885.700 dan totalnya semuanya biaya pemakaian bahan bakunya jadi 58.538.533.35 dan biaya tenaga kerja langsungnya untuk departemen pemotongan yang tadi kita sudah lihat hasilnya Rp36.408.000. Dan kedua departemen penjahitan Rp626.326.250 dan departemen pengemasan Rp478.285.500. Jadi totalnya semua biaya tenaga kerja langsung 1.469.750 dan biaya overhead pabriknya departemen pemotongannya tadi kita sudah lihat yang di atas 190.135.714 rupiah. Untuk departemen penjahitannya 198.339.286 rupiah. Untuk departemen pengemasannya 168.525.000. Jadi totalnya semua 476 juta biaya tahun 2019. Di totalnya semua biaya pemakaian bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead hasilnya 60.478.054.750 rupiah. Baik, sekian saja itu dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.